saya Tata. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu temukanlah kesalahan dalam setiap pernyataan tersebut. Pernyataan pertama adalah peluang bahwa seseorang salesman berhasil menjual adalah 0, 1, 2, atau 3 mobil. Pada sepanjang hari di bulan Februari berturut-turut adalah 0,19, 0,38, 0,29, dan 0,15. Dari sini perlu kita ingat bahwa peluang itu adalah PA tambah P aksen A sama dengan 1. Dari sini mari kita jumlahkan 0,19 ditambah 0,38 ditambah 0,29 ditambah 0,15. Balas. 8. Dari peluang ini didapati adalah 0,81 dan belum mencukupi 1, maka peluang ini salah. Yang selanjutnya B. Peluang bahwa besok akan turun hujan adalah 0,40. Sedangkan peluang besok tidak turun hujan adalah 0,52. ditambah 0,52 sama dengan 0,92. Pernyataan ini juga salah karena tidak mencukupi 1. Yang C, peluang sebuah mesin cetak membuat 1, 2, 3, atau 4 kesalahan berturut-turut adalah 0,19, 0,34, min 0,25, 0,47, dan 0,29. Dari pernyataan di sini sudah jelas bahwa peluang tidak boleh negatif. Dan dari pernyataan ini salah. Yang selanjutnya adalah pada pengambilan sebuah kartu bright, peluang mendapatkan kartu heart adalah 1/4. Benar karena 13/52 sama dengan 1/4. Peluang mendapatkan kartu warna hitam setengah, benar, 26/52 sama dengan setengah. Dan peluang mendapatkan kartu heart hitam adalah 1/8, salah karena kartu heart semuanya berwarna merah. Baiklah, saya Putri Rahmadani min 144. Saya akan menjelaskan soal nomor 8, yang dimana soalnya bila sebuah huruf diambil secara aktual dari alfabet, cuma peluang bahwa huruf yang terambil itu A merupakan huruf hidup, yang B mendahului huruf J, yang C di belakang huruf J. Yang pertama yaitu kita bahas tentang yang A. Seperti yang kita ketahui, huruf hidup itu ada huruf A, I, U, E, O. Jumlahnya yaitu ada 5. Sedangkan huruf alfabet itu ada 26. Jadi hasil untuk yang A ini adalah 5/26. Selanjutnya kita masuk yang B, yang mendahului huruf J. Yang mendahului huruf J itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 huruf. Jadi sebelum huruf J itu ada 9 huruf. Dan yang kita ketahui tadi alfabet ada 26 huruf. Jadi hasilnya 9/26. Selanjutnya itu yang C. Di belakang huruf J. Di belakang huruf J itu ada H, I, J, K yang seterusnya. Jadi tinggal kita kurangkan saja 26 dikurang 7. 7 ini dari A, B, C sampai J, dan 26 ini A,
alfabetnya, yaitu ada 19. Karena alfabetnya jadi 26, maka hasilnya jadi 19/26. Saya akan menjawab soal dari halaman 1404. Soalnya yaitu, di antara 113 sebuah SMA, 42 mempelajari matematika, 68 mempelajari psikologi, 54 mempelajari sejarah, 22 mempelajari matematika dan sejarah, 25 mempelajari matematika dan psikologi, 7 mempelajari sejarah tapi tidak mempelajari matematika dan psikologi, 10 mempelajari ketiganya, dan 8 tidak mempelajari satupun dari ketiga di atas. Bila seorang siswa diambil setiap acak itu nomor 2. Pertanyaan pertama itu seorang mempelajari psikologi, mempelajari ketiganya. Tiketnya yaitu S. S-nya itu adalah 100. Terus matematika yaitu 42. Psikologi 68. Sejarah 54. Matematika dan sejarah yaitu 22. Matematika dan psikologi 25. Yang semuanya itu 10 dan tidak satupun itu 8. Saya akan menjawab pertanyaan yang A. Kita membuat diagram terlebih dahulu. Ini psikologi, ini sejarah. Yang memilih semuanya itu yang 10, yang tidak ada 8. Kita mencari matematikanya terlebih dahulu. Karena psikologi sama sejarah tidak ada yang sama, maka kita lambangkan dengan X. Maka kita mencari matematikanya yaitu 42 dikurang 22 dikurang 25 ditambah 10. Hasilnya itu 5. Maka kita taruh di sini 5. Terus kita mencari psikologi. Karena ada X, maka kita harus mencari X-nya terlebih dahulu. Cara mencari X-nya yaitu 100 sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 43 dikurang X ditambah X ditambah 7 ditambah 2 kurang X. Bagaimana kita mendapatkan ini? Yaitu ini 15, ini 15, ini 15, ini 43 kurang X, ini 7 ditambah 32 kurang X. Maka hasilnya itu 50 ditambah 50 tambah 32 kurang X sama dengan 132 kurang 10
yaitu 132 dikurang 100 sama dengan 32. Maka kita mencari psikologinya itu 43 dikurang X. 43 dikurang 32 itu 11. Maka kita dapat menjadinya 11. Terus sejarah yang ke-7 ditambah 32 dikurang X. 7 ditambah 32 dikurang 32 sama dengan 7. Maka sejarah itu 7. Pertanyaan yang A itu seorang mempelajari psikologi, mempelajari ketiganya. Berarti yang kita ambil itu yang mempelajari ketiga-tiganya itu 10. Rumusnya itu NA per NS. NA-nya 12, N 10 per NS-nya itu 100. Maka hasilnya itu 1 per 10. Inilah hasil dari A. Dan telah menjawab pertanyaan 4D yang nomor 4 yang dimana pertanyaannya itu seseorang yang tidak mempelajari psikologi tapi mempelajari matematika dan sejarah. Bisa kita lihat di gambar ini, orang yang mempelajari matematika dan sejarah itu adalah beberapa orang. Rumusnya sama seperti rumusnya A, yaitu N dan A per NS. Seperti yang saya sebutkan tadi, NA-nya itu 12 dan jumlah mahasiswa itu X 100 orang. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Saya Tania akan menjelaskan soal nomor 17 yang yaitu hitunglah peluang mendapatkan berturut-turut 4 susu kotak yang baik yang diambil dari 20 susu kotak yang mengandung 5 kotak yang buruk dengan menggunakan yaitu yang A. Rumus pertama dalil 4.14 pada halaman 104. Baiklah, di sini diketahui 20 kotak susu NS itu 5 kotak susu rusak dan diambil 4 susu secara berturut-turut. Yang ditanya peluang mendapatkan 4 susu kotak yang baik. Baiklah, di sini kita menggunakan dalil 4.14 yaitu peluang A1 irisan A2 irisan A3 irisan A4 yaitu sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dikali peluang A3 dan dikali peluang A4. Di sini A1-nya yaitu A1-nya 15 per 20. Di sini dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 4 dan A2-nya 14 per 19 dan A3-nya 13 per 18, A4-nya yaitu 12 per 17. Baiklah, di sini dapat kita jumlahkan 3 dikali 14 dikali 13 dikali 12 yaitu 6.552 dan 4 dikali 19 dikali 18 dan dikali 17 yaitu 23.256. Baiklah, di sini pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kali 7 yaitu sama dengan 6.552 per 23.256 yaitu di sini sama-sama kita bagi pembilang dan penyebutnya yaitu sama-sama dibagi
yaitu menjadi 91/323. Jadi peluang mendapatkan 4 susu kotak yang baik adalah 91/323. Baiklah, saya Nadila Ilman Zahara dengan di belakang 141 akan menjelaskan soal nomor 17 halaman 141 dari rumus dalil 4.8 dan dalil 4.9. Di sini dapat kita ketahui 20 susu kotak yaitu NS-nya dan 5 susu kotak yaitu NA. Yang ditanya peluang mendapatkan 4 susu kotak yang baik secara berturut-turut. Di sini saya akan membahas yang B-nya, di mana yang A-nya sudah dibahas oleh rekan saya, yaitu menggunakan dalil 4.8 dan menggunakan dalil 4.9. Yang pertama-tama kita mencari peluang mendapatkan 4 susu kotak dari 15 susu kotak yang baik, yaitu kita dapat 15-nya dari susu kotak yang 20 dikurang 5 yang rusak, jadi tinggal 15. Yang rumusnya yaitu NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial, yaitu dalil 4.8, yaitu dimana 15 faktorial dikali 4 faktorial 15 dikurang 14 faktorial hasilnya 15 faktorial per 4 faktorial kali 11 faktorial, yaitu 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 11 faktorial. Di mana faktorialnya bisa langsung kita coret, ya sudah ada yang sudah saya coret tadi. Terus 4 kita coret dengan 12 dapat 3 kita coret 15 sampai dapat 5, dan 2-nya dengan 14 dapat 7. Sehingga hasilnya kita dapatkan 1365. Selanjutnya kita mencari N, yaitu 20/4 sama dengan 20 faktorial per 4 faktorial dikali 16 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 16 faktorial. 16 faktorial kan sama-sama 16 faktorial, jadi langsung kita coret seperti yang tadi. 4 juga bisa dengan 20 dapat 5, 3 dengan 18 dapat 6, 2 dengan 6 dapat 3. Jadi langsung sesudah itu langsung kita kalikan 5 kali 19 kali 3 kali 17 dapat hasilnya 4.845. Untuk selanjutnya yaitu dengan menggunakan dalil 4.9, di mana dalilnya itu PA sama dengan N per N besar, yaitu yang ini kan sebagai N besarnya yaitu 1365 per 4.845 yang dapat dari sini. Untuk menyederhanakannya sama-sama kita bagi dengan 15, yaitu 15 per 15. Dari sini 1365 dibagi 15 dapat 91, dan 4.845 dibagi 15 dapat 323, sehingga peluang dari yang kita hasilkan yaitu 91/323 sama dengan jawaban nomor A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 halaman 112, yang mana pertanyaannya, suatu serum kebenaran yang biasa diberikan pada seorang tersangka diketahui 90% dapat dipercaya bila ternyata tersangka tersebut memang bersalah, dan 99% dapat dipercaya bila ternyata tersangka tersebut tidak bersalah.
Dengan kata lain, 10% di antara yang bersalah dinyatakan tidak bersalah dan 1% di antara yang tidak bersalah dinyatakan bersalah oleh serum tersebut. Bila seorang tersangka diambil dari sejumlah tersangka yang hanya 5% di antaranya pernah melakukan kejahatan dan serum itu menunjukkan bahwa ia bersalah, berapa peluang bahwa sesungguhnya tidak bersalah? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa peluang dari bersalah tadi ada 5%, yaitu dengan nilai 0,05. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa peluang dari tidak bersalah yaitu total yang tidak bersalah yaitu ada 90 ditambah 5%, yaitu ada 95% dengan nilai 0,95. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa peluang dari serum yang menyatakan bersalah dengan syarat bersalah yaitu ada 90% dengan nilai 0,9. Juga dari soal kita ketahui bahwa peluang dari serum menyatakan bersalah dengan syarat tidak bersalah yaitu sekitar 1% dengan nilai 0,01. Nah, apa yang ditanya dari soal tersebut? Yang ditanya dari soal tersebut adalah peluang dari tidak bersalah dengan syarat serum menyatakan salah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan teori Bayes, yang mana teori Bayes itu kita pertama-tama mencari dulu peluang dari serum menyatakan salah, yaitu dengan rumus peluang dari serum menyatakan salah syarat bersalah dikali dengan peluang bersalah, kemudian dijumlahkan dengan peluang serum menyatakan bersalah dengan syarat tidak bersalah dikali dengan peluang tidak bersalah. Nah, untuk peluang dari serum menyatakan bersalah syarat bersalah itu sudah diketahui, yaitu ada sekitar dengan nilai 0,9. Kemudian kita kalikan dengan peluang bersalahnya yaitu 0,05. Kemudian kita jumlahkan untuk peluang dari serum menyatakan bersalah dengan syarat tidak bersalah yaitu ada 0,9 tidak salah yaitu ada 0,01. Kemudian kita kalikan dengan peluang tidak bersalah. Peluang tidak bersalah ada 0,95. Nah, jika kita kalikan ini dengan ini dengan ini, maka hasilnya yaitu 0,045 ditambah dengan 0,0095. Nah, jika kita jumlahkan sisi kiri dan sisi kanan, maka hasilnya dapatnya 0,0545. Nah, ini untuk mencari peluang dari serum yang menyatakan seseorang itu bersalah. Nah, lanjut kita langsung cari yaitu peluang tidak bersalah dengan syarat serum menyatakan bersalah, yaitu rumusnya peluang serum menyatakan bersalah syarat not atau tidak bersalah dikali dengan peluang tidak bersalah dibagi dengan peluang serum menyatakan bersalah. Nah, angka di sini peluang ini yang mana tadi? Peluang ini yaitu 0,01. Kita kalikan dengan peluang tidak bersalah. Peluang tidak bersalah yaitu 0,95. Kemudian dibagi peluang serum menyatakan bersalah yang mana? Nah, yang ini tadi. Maka kita bagi dengan 0,0545. Nah, maka hasilnya adalah 0,1743. Jika kita persenkan itu senilai dengan 17,43.